aku sudah jadi speaker di mana-mana, aku sudah lolos organisasi di provinsi, di nasional, tapi kenapa aku ditolak organisasi di bawah kampus? Dan waktu itu dua mentor aku, yaitu adalah Kak Ibnu dan juga Kak Kevin, mereka bilang satu hal yang sama, yaitu adalah rejection is redirection. Penolakan itu adalah suatu pengarahan kita ke arah yang lebih baru. Jadi misalkan mungkin aku bisa sukses di provinsi, di organisasi nasional, tapi aku masih bisa ketolak di organisasi yang di level kampus. Mungkin dikarenakan ada jalan yang lebih baik daripada itu. Dan dikarenakan hal tersebut aku perlahan bangkit dan aku menunjukkan bahwa aku tidak akan berhenti walau aku dihentikan oleh beberapa kegagalan. Welcome back to podcast Mimpi Meraih Inspirasi bersama Palkomtek Opi. Oke, halo Palkomters, kembali lagi sama aku Meita yang akan menemani teman-teman semua yang di rumah untuk beberapa waktu ke depan. Tentunya di podcast kesayangan kita, apalagi bukan podcast Mimpi. Seperti biasa, kita bakalan ngobrol-ngobrol sharing bareng narasumber spesial. Kali ini kita kedatangan narasumber cantik nih ya dari bidang pendidikan. Langsung aja kenalan sama Karen Nina. Halo. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang, sehat? Alhamdulillah. Boleh kenalan dulu Karen? Siapa tahu nanti Palkomters di rumah mau bertanya-tanya nih ya sama Karen, boleh kenalan dulu. Oke, halo Palkomters, itu ya panggilannya? Iya, benar. Oke, kenalin aku Karen Nina Fernandia. Kalian boleh panggil aku Karen atau Nina. Sekarang aku kebetulan mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Nah, aku juga di sini datang sebagai juara 2 Putri Pendidikan Indonesia tahun 2022. Aku juga sempat jadi top 20 Duta CBP Rupiah Bank Indonesia Sumsel. Dan sekarang of course aku adalah anggota aktif sebagai Chief of Public Relations, sebagai Staff of Public Relations di Kejar Mimpi Palembang, dan juga anggota di Students Catalyst yang membawahi seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia. Jadi hal tersebut sangat berkesinambungan ya dengan tema kita hari ini, yaitu adalah edukasi alias pendidikan. Iya, keren banget. Jadi Karen ini sekarang mahasiswa ya, mahasiswa baru di Universitas Sriwijaya. Iya, benar sekali. Ini kerennya dari Karen ini fokusnya ke bidang pendidikan ya. Nah, sebelumnya pengen tahu dulu nih, dari awal perjalanannya terpilih jadi Putri Pendidikan itu berarti pas masih sekolah. Iya, nah, benar. Itu gimana tuh jalan ceritanya, kan masih sibuk-sibuk, apalagi kelas 12 kan? Gimana tuh? Oke, benar banget. Jadi aku kepilih tepatnya Oktober 2023, sudah 1 tahun berlalu ya teman-teman. Nah, waktu itu perjalanannya adalah awalnya aku menang dulu di regional, lalu aku berangkat ke nasional. Waktu itu penyelenggaraannya di Bandung, Jawa Barat tahun 2023. Setelah aku terpilih, sebenarnya misi utama aku adalah memajukan edukasi, alias edukasi itu bukan melulu soal pendidikan formal seperti di sekolah atau di perkuliahan, tetapi bisa juga edukasi non formal yang bersifat pengembangan diri. Contohnya adalah pengembangan diri kita sebagai seorang remaja muda, dan itu hal yang ingin aku kembangkan sebagai seorang Putri Pendidikan Indonesia. Tepatnya karena aku juara 2 ya, alias first runner up waktu itu, gelar aku adalah Putri Pendidikan Remaja Nusantara tahun 2023. Begitu Mbak. Oke. Nah, itu dari awal mula, itu kan lagi disibuk-sibuknya kelas 12, persiapan mau ujian juga, mau Iya, kelulusan. benar banget. Terus awal mula bisa ikut pageant itu gimana nih Karen? Oke, awal mulanya jadi waktu itu kan kelas 12 dan aku sudah selesai dengan masa aku aktif di band. Waktu itu aku adalah violinis dan juga keyboardist di band SMA aku. Nah, waktu itu aku lagi kelas 12 dan aku merasa aku harus memaksimalkan satu hal yang belum aku maksimalkan selama di masa SMA. Akhirnya aku mulai terpikir, kira-kira apa yang ingin aku lakukan sebelum masa SMA ini berakhir, sebelum status aku berubah menjadi anak kuliah. Akhirnya pun aku menemukan ada yang namanya kompetisi Putra-Putri Pendidikan Indonesia. Nah, ini kebetulan dikarenakan sesuai juga dengan keinginan aku, yaitu adalah aku mau memajukan pengembangan diri remaja-remaja di Indonesia, jadi aku ikutin lah waktu itu. Dan gimana cara aku manage waktu, karena waktu itu tentunya banyak ujian, setiap minggu ada praktek, ada kerja kelompok, tentunya aku tetap mengutamakan pendidikan aku. Tapi di saat yang sama aku menyelesaikan dulu tugas-tugas aku. Terus waktu aku berangkat karantina selama 1 minggu kurang lebih,
aku tetap bertanya tentang materi apa di sekolah dan menyelesaikan tugas-tugas aku di sekolah. Jadi intinya pintar-pintar mengatur waktu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Oke, iya. Jadi sebenarnya beberapa hal bisa kita dapetin secara bersama kalau kita memang tetap konsisten Iya, dan juga benar pasti sekali. tahu tanggung jawab kita kan. Iya, tepat. Iya, benar-benar. Nah, terus sekarang Karen kalau misalnya dari dukungan keluarga nih, mungkin ada beberapa yang selama ini narasumber kan ada yang terkendala dari dukungan keluarga. Kalau dukungan keluarga Karen sendiri nih, gimana? Alhamdulillah ya, kalau keluarga aku semuanya 100% mendukung, terutama karena ini adalah suatu hal yang bisa berpengaruh untuk orang-orang di sekitar dan as long as it positive, my family will support it gitu. Wah, keren. Karena kan memang hal-hal positif ya, kenapa nggak disupport juga gitu ya. Oke, nah kalau Karen sendiri nih ya, kan mungkin beberapa kegiatan yang menyita waktu sekolah nih kan, kayak misalnya pas karantina nih, apa misalnya di saat itu nggak ada kegiatan lain ini di sekolah selain pas karantina? Waktu itu di sekolah tentunya ada kegiatan waktu itu, tapi kebetulan waktu itu sudah melewati masa ujian tengah semester dan juga UAS masih agak jauh, jadi itu waktu yang lumayan tepat. Tapi misalkan ada materi yang tertinggal seperti yang aku sebutkan sebelumnya, tentunya aku akan minta materinya ke teman-teman aku dan pada malam hari aku akan review dulu sebelum lanjut karantina besok harinya. Oke. Nah, terus kenapa sih Karen, Mbak juga penasaran kenapa dari banyaknya pageant kan banyak nih ya di zaman sekolah itu banyak banget duta pelajar Iya, atau benar. banyak nih. Kenapa Karen lebih ke putra-putri pendidikan? Karena satu, misinya itu sesuai dengan aku dan yang kedua namanya itu sudah lumayan baik waktu itu. Sudah lumayan dikenal di Indonesia dan aku rasa dengan title itu aku bisa itu bisa menjadi suatu jembatan yang mengarahkan aku ke arah yang jauh lebih baik gitu. Oke, apa di saat itu Karen udah ada gambaran nih ya kayak misalnya aku maunya di bidang pendidikan aja nih, edukasi aja, atau memang saat itu ya udahlah pengen coba aja? Waktu itu sebenarnya jujur aku ingin mencoba hal yang baru begitu, tapi setelah aku menyelam lebih jauh dan setelah terpilih tentunya kebetulan aku diundang menjadi beberapa speaker di beberapa hal. Jadi aku mulai merasa oh ini sesuai nih dengan visi aku, yaitu aku ingin memajukan pendidikan di Indonesia. Ditambah ada satu hal lagi kan, aku ini juga merupakan salah satu pengajar anak-anak di anak public speaking waktu itu tentang public speaking sampai sekarang juga. Nah jadi aku merasa aku ingin mengajarkan orang-orang dan mengajar itu bukan hanya harus di lembaga, tapi bisa juga di lewat media sosial kita dan dengan title yang kita dapatkan, misal orang lihat oh ternyata dia putri pendidikan nih, orang-orang akan jadi lebih percaya dan merasa oh ya udah tentunya informasi ini bisa kita salurkan lebih dalam ke orang-orang di sekitar begitu. Iya, oke. Berarti karena titel kita juga bisa membangun kepercayaan masyarakat juga, Benar. gitu kan. Jadi ya orang lebih mudah menerima apa yang kita sampaikan juga gitu ya. Terus menurut Karen nih, dari awal Karen ikut pageant ini, kira-kira pernah nggak sih Karen tuh ngerasa kayak aduh bisa nggak ya, bisa kepilih nggak nih, pernah nggak pas waktu itu? Oh tentunya aku kepikiran hal tersebut, aku kepikiran apakah aku bisa, apakah aku kurang, tapi tetap aku lanjutkan dan akhirnya dikarenakan kita itu lebih baik, it's better oops than ifs, lebih baik kita gagal daripada kita tidak mencoba sama sekali. Jadi waktu itu aku yang penting ya walau aku merasa agak tidak yakin karena melihat waktu itu saingan aku ada 2 anak UI waktu itu dan kebetulan mereka anak fakultas hukum dan fakultas kedokteran dan kita tahu itu 2 fakultas yang paling bergengsi apalagi di universitas nomor 1 di Indonesia. Aku sempat merasa jujur insecure aku adalah dengan kepintaran mereka, aku merasa bisakah aku mengalahkan teman-teman yang mereka statusnya mahasiswa di universitas terbaik di Indonesia. Tapi ternyata aku bisa karena aku percaya dengan diri aku dan all in, menunjukkan segalanya yang aku bisa lakukan waktu itu. Aduh, keren. Ini nih yang kayak misalnya mungkin ya ada di zaman apa ya, bukan di zaman sih, kayak di saat kita masih sekolah gak banyak juga siswa, mungkin banyak tapi
banyak kan orang yang aduh aku nggak pede nih mau menang nggak ya. Berarti menurut Karen itu kepercayaan diri yang bisa pasti bisa gitu ya. Benar, karena itu sebenarnya sangat sia-sia. It will be all wasted kalau kita punya suatu kemampuan, but we are not using our opportunities. Dan kalau kita punya kemampuan tapi tidak percaya dengan diri kita, maka kemampuan kita tidak akan keluar sepenuhnya gitu. Benar-benar. Terus menurut Karen nih, kan dari awalnya dari anak band, terus katanya pengen memajukan pendidikan nih. Kenapa nggak ambil pendidikan juga jurusan kuliah? Kenapa pilih hukum? Atau misalnya memang sebenarnya memang pengennya ke situ tapi mau juga kayak itu kayak apa dua sisi gitu. Karena jujur sebenarnya aku yakin kita bisa menunjukkan apa yang kita inginkan itu bukan harus di jurusan itu. Kenapa aku ambil di Fakultas Hukum? Selain itu juga selinear dengan apa yang aku inginkan, dan ditambah aku orangnya sangat suka ngomong, aku juga suka menunjukkan apa yang ada di pikiran aku, dan kalau di hukum itu tentunya kita bisa kritis. Di sisi yang lain juga aku merasa mau fakultas apapun kita, asalkan kita miliki keinginan untuk mewujudkan visi kita yang lain, tentunya hal itu tetap bisa terwujud dong. Karena di sisi lain juga bisa seperti ini pertanyaannya, kamu anak band, kenapa kamu nggak ngambil jurusan seni di Yogyakarta? Ya jawabannya sama, karena aku masih bisa melakukan hal-hal tersebut walaupun aku tidak berada di jurusan tersebut. Karena jurusan yang aku pilih juga memiliki visi yang sama dengan visi aku yang lain. Karena visi aku ada berbeda-beda, bukan hanya satu itu saja gitu. Oke, jadi kalau ngeband kan nih jurusan hukum juga masih bisa ngeband gitu ya. Iya benar. Jurusan hukum kita masih bisa melanjutkan advokasi kita gitu. Iya benar. Terus menurut Karen nih dari pengalaman ikut ajang ini, dari awal kan banyak banget di pengalaman dari regional terus juga nanti ke tingkat nasional. Menurut Karen pandangan-pandangan yang seperti itu apa sih Karen yang jadi pengalaman sampai sekarang diingat? Pengalamannya adalah tentunya dimana kita merasa mulai lelah. Waktu itu aku mulai merasa lelah, terus aku sakit tenggorokan. Tapi dikarenakan waktu itu teman-teman aku semuanya support dan aku punya tujuan yang besar untuk mendapatkan title itu, untuk menunjukkan bahwa aku bisa lebih dari ini. Hal itu menjadi suatu pengalaman yang lebih dari apapun. Apalagi di Putra-Putri Pendidikan waktu itu, aku ingat sekali kita waktu itu membuat suatu jurnal terkait pendidikan. Dan itu merupakan salah satu pengalaman yang sangat luar biasa. Terutama ketua kelompok kami, sekarang dia lolos ISMA kemarin. Dan itu membuat aku merasa, oh ternyata kelompok aku diisi oleh orang-orang keren yang memiliki satu tujuan yang sama, yaitu me-reach out pendidikan mereka. Dan dikarenakan hal tersebutlah menurut aku pengalaman dengan memiliki orang-orang hebat di sekeliling aku dan juga support yang luar biasa di sana membuat aku semakin percaya diri. Apalagi teman-teman aku sekarang mereka ada di UI, ada di UPI. Kami tidak putus hubungan, malahan kami terkadang masih sering komunikasi terkait bagaimana selanjutnya, apakah ada program kerja yang mau dilaksanakan bersama-sama, dan itu merupakan suatu pengalaman yang tidak bisa terlupakan, yaitu relasi yang sangat support. Iya, berarti sebenarnya itu berpengaruh sekali ya. Iya benar. Teman-teman sekitar kita, jadi lihat mereka tuh, waduh mereka keren banget, aku harus ikutan dong biar gak malu nih teman sama mereka gitu ya. Iya, jadi benar. memang lingkungan kita juga harus sebenarnya diperhatikan juga kan, itu berpengaruh ya. Nah kalau Karen nih, ini kan baru mahasiswa baru, kira-kira gebrakan apa nih yang kedepannya mau dilakukan sama Karen? Oke, tentunya gebrakan ke depannya sebenarnya sekarang untuk semester 1 aku masih fokus untuk mengikuti beberapa organisasi di bawah fakultas, juga aku ikutan panitia di universitas aku, dan yang pasti gebrakannya adalah aku ingin mengikuti lomba-lomba sebanyak-banyaknya yang tingkatannya itu lebih dari apa yang sudah aku dapatkan sebelumnya. Aku ingin menunjukkan bahwa kita sebagai mahasiswa ini punya privilege untuk menggebrak dengan nunjukin kalau kita itu tidak sebatas ini aja. Dan di sisi lain aku juga mau menunjukkan sebagai mahasiswa kita bukan hanya menjadi seorang yang belajar di bawah universitas. Selanjutnya aku ingin menunjukkan gebrakan aku di bawah organisasi aku, seperti aku ingin melanjutkan advokasi aku nyata aku selama ini, terutama di organisasi aku begitu. Oke. Nah kalau rencana visi misinya Karen sendiri, berencananya apa sih yang
kedepannya tuh kayak misalnya untuk jadi inspirasi untuk anak-anak generasi sekarang, apa kira-kira visi misinya sebenarnya? Oke, visi misi aku yang pertama adalah aku ingin menunjukkan kepada anak-anak di generasi sekarang bahwa ada berbagai hal yang bisa kita explore, dan hal tersebut akan aku tunjukkan di sosial media aku. Karena sekarang di era industrial 5.0, media sosial itu merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi. Kita scrolling TikTok, scrolling Instagram, itu orang-orang bisa sangat terpengaruh. Dan hal itu yang menjadi salah satu visi aku, yaitu adalah aku ingin mengajak teman-teman di sekitar aku untuk mengembangkan dirinya. Dan yang kedua adalah rencana aku adalah aku mau fokus di organisasi dan kegiatan yang ada di organisasi aku. Kalau di Fakultas Hukum ada berbagai organisasi seperti ada ALSA, ada Laukus, ada BEM, dan aku mau fokus di salah satu organisasi saja, dan di sanalah aku akan menunjukkan bahwa ada potensi-potensi yang bisa kita kembangkan sebagai mahasiswa. Dan yang terakhir, last but not least, adalah aku ingin tetap menjadi diri aku saat ini, tapi dengan prestasi yang jauh lebih tinggi. Dan target aku adalah entah 2000 berapa, doakan menjadi mahasiswa berprestasi di universitas aku. Amin. Keren. Itu visi misi dan keinginan dari tepat sekali. Ya. Oke, Karenina nih, kalau misalnya boleh tahu ya, kan pasti banyak banget tantangan yang harus dihadapin sama Karenina untuk sampai posisi sekarang. Tepat. Untuk sampai sekarang ya, hal yang tidak yang tidak akan dilupakan sama Karenina kira-kira apa? Apa misalnya pernah ngerasa nggak sih kayak ada yang orang yang nggak percaya kalau Karenina bisa posisi sekarang, atau ada apa gitu yang nggak bisa dilupain? Ada satu hal yang sebenarnya hampir membuat aku gagal. Aku merasa hal yang bukan membuat aku gagal, tapi membuat aku merasa gagal, yaitu adalah waktu di universitas aku apply di salah satu organisasi paling bergengsi di bawah universitas, tapi somehow aku ditolak. Dan itu baru sekali terjadi di bulan ini. Dan waktu itu aku sempat questioning apakah aku deserve berada di posisi ini. Aku sudah berjalan sampai ke detik ini, tapi kenapa aku masih ditolak organisasi yang sudah aku impi-impikan sejak kelas 12. Dan juga aku mulai merasa orang-orang kebingungan kenapa aku tidak diterima. Tapi di saat yang sama kebetulan aku teringat bahwa kebetulan aku sekarang kan di Students Catalyst. Students Catalyst itu adalah organisasi yang membawahi anak-anak universitas di seluruh Indonesia. Contohnya ada di ITB, ada di UI dan segala macam. Dan aku salah satunya adalah yang dari Unsri. Di sana kami ada mentor, dan aku minta jawaban juga ke mentor aku. Salah satunya adalah Kak Ibnu dari Clash of Champions Ruangguru. Itu adalah salah satu mentor aku juga. Aku bertanya pokoknya bagaimana aku bisa bangkit dari rasa dihantam ini, seolah-olah aku sudah dari bawah aku naik ke atas, aku sudah jadi speaker di mana-mana, aku sudah lolos organisasi di provinsi, di nasional, tapi kenapa aku ditolak organisasi di bawah kampus? Dan waktu itu dua mentor aku, yaitu adalah Kak Ibnu dan juga Kak Kevin, mereka bilang satu hal yang sama, yaitu adalah rejection is redirection. Penolakan itu adalah suatu pengarahan kita ke arah yang lebih baru. Jadi misalkan mungkin aku bisa sukses di provinsi, di organisasi nasional, tapi aku masih bisa ketolak di organisasi yang di level kampus, mungkin dikarenakan ada jalan yang lebih baik daripada itu. Dan dikarenakan hal tersebut aku perlahan bangkit dan aku menunjukkan bahwa aku tidak akan berhenti walau aku dihentikan oleh beberapa kegagalan. Jadi semenjak aku merasakan kegagalan-kegagalan kecil seperti ketolak organisasi atau misal aku di lomba gagal gitu, aku tidak akan pernah menyerah dan aku akan selalu ingat rejection is redirection. Jadi itu adalah pengalaman aku, yaitu adalah ketolak organisasi kuliah yang aku tidak bisa sebutkan, tapi itu sudah aku inginkan sejak lama. Tapi aku rasa memang sekarang bukan jalan aku di sana dan aku harus fokus kepada diri aku dan organisasi aku saat ini. Oke, jadi pengalamannya memang karena ngerasa aduh aku udah ngelakuin sudah yang terbaik nih, kenapa bisa gitu. Benar, dan aku sempat kepikiran aku sudah di organisasi provinsi yaitu Kejar Mimpi by CIMB Niaga, aku udah di organisasi yang nasional di Students Catalyst, dan aku juga ada banyak pengalaman lain. Kenapa aku masih ditolak waktu itu? Tapi ternyata memang bukan organisasinya yang salah dan bukan akunya yang salah. Mungkin memang bukan jalanku di sana. Dan jadi itulah yang mau aku tunjukkan ke teman-teman di sini. Misalkan kalian ikut lomba nasional lolos, tapi tiba-tiba lomba di kota kalian gagal, ya nggak apa-apa. Mungkin
kalian memang belum beruntung di saat itu. Terkadang kita memang masih harus digagalkan oleh hal yang lebih kecil supaya kita humbling, supaya kita tidak merasa selalu di atas, supaya kita mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Iya, benar. Jadi ini salah satu kayak peringatan lah, oh berarti kita harus lebih ningkatin lagi nih. Berarti masih bisa ada yang lebih baik gitu ya. Dan kita walaupun kita sudah di atas, masih ada high possibilities di mana kita bisa gagal di hal-hal yang lebih kecil, and it's alright because human is not flawless. Human will always have its own flaws, and it's alright karena kita tidak perfect begitu. Iya benar. Terus kalau misalnya Karenina sendiri nih kan nggak banyak ya mungkin atau mungkin banyak yang sudah fokus ke dunia pendidikan nih ya. Iya, mau kayak edukasi gitu ya untuk anak-anak muda zaman sekarang. Tapi banyak yang nggak menunjukkan diri, ada yang malu-malu kan. Nah kalau Karenina sendiri, menurut Karenina seberapa pengennya inovasi Karenina untuk orang-orang tuh berani untuk nunjukin, ayo loh kita anak muda ini udah banyak banget nih gitu perannya kan. Kalau Karenina gimana? Aku sangat-sangat ingin menunjukkan hal tersebut, dan hal tersebut dimulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu adalah di lingkup kelas. Jadi sekarang aku kan kemarin aku sempat di kampus Indralaya dan sekarang di kampus Palembang di Fakultas Hukum. Di Hukum itu kebetulan banyak banget anaknya, di kelas aku 100 lebih. Nah, aku ingin mengajak teman-teman aku untuk lebih fokus ke dunia pendidikan dari hal yang paling simpel, yaitu adalah aku aktif di kelas. Jadi aku nunjukin ke teman-teman bahwa walau kita sekarang mahasiswa ada kebebasan, kita bisa tipsen gitu, kita bisa terkadang nggak masuk kuliah, tapi aku tetap nunjukin bahwa aku masih pengen aku duduk di depan, ada dosen yang memberi materi, aku kritisin, dan dikarenakan aku punya prinsip begini, ada orang yang bilang lingkungan itu bisa mempengaruhi kita, tapi kenapa bukan kita yang mempengaruhi lingkungan? Jadi perlahan-lahan dikarenakan di kelas aku sering banget aktif, aku sering banget mengkritisi apa yang udah diujarkan oleh dosen, especially as a law student. Di saat itu juga teman-teman aku di kelas somehow perlahan-lahan mulai ikut aktif di kelas. Mereka perlahan-lahan mulai ikut kritis, dan aku rasa itu adalah langkah kecil tapi besar untuk membuat anak muda sadar kalau pendidikan tuh sepenting itu ya. Dan di cangkupan yang lebih besar adalah tentunya aku ingin menunjukkan, sangat-sangat ingin menunjukkan bahwa anak muda itu punya potensi yang besar. Age is nothing kalau soal experience. Jadi di saat aku menjadi speaker, walau aku selalu tekankan kalau aku masih mahasiswa baru, tapi aku bisa menjadi speaker di kegiatan-kegiatan tersebut. Kenapa? Karena kita sebagai anak muda itu punya suatu hal yang istimewa, yaitu adalah kepercayaan diri kita. Saat kita di usia muda ini biasa kita masih sangat-sangat percaya diri, di mana di saat kita masih sangat percaya diri itu semangat kita untuk meningkatkan pendidikan, meningkatkan edukasi itu sangat-sangat tinggi. Dan hal tersebut yang ingin aku tunjukkan kepada anak muda. Dan yang ketiga adalah aku tunjukin di sosial media aku. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat di Instagram aku nanti di saat itu aku sering banget buat konten-konten soal perjalanan aku, tentang bagaimana aku bisa di titik seperti ini, dan juga konten-konten terkait pengembangan diri. Aku masukin kegiatan aku di organisasi, dan aku juga masukin kegiatan aku. Salah satunya adalah waktu itu sempat ada video endorse, dan openingnya adalah sibuk organisasi tapi masih bisa masuk kuliah. Gimana nih tips and triknya? Dan hal tersebut yang ingin aku tunjukkan, yaitu adalah kalian bisa balance antara keaktifan kalian di luar dan juga keaktifan kalian di dunia pendidikan gitu. Oke, ya keren. Karena memang kan sosial media cukup berpengaruh ya di zaman sekarang. Iya, jadi, benar. Nah terus kalau misalnya Karenina sendiri, menurut Karenina inovasi apa yang diperlukan untuk sistem pendidikan di Indonesia nih, yang pengen Karenina tunjukin, kayak gini nih, kayak untuk apa di sosial media juga bisa, atau ke teman-teman juga bisa. Oke, jadi menurut aku terutama di sosial media, aku ingin menunjukkan inovasi di pendidikan, yaitu adalah kita di dunia pendidikan itu bisa aktif bukan hanya di dunia akademik. Kadang orang kalau mendengar pendidikan adalah, pendidikan akademik berarti harus dapat nilai besar di kelas, dapat IPK yang tinggi, dapat nilai rapot 90 lebih, and it's not wrong. Tapi aku mau nunjukin sebuah inovasi di mana kita berubah pola pikir. Kita bukan hanya fokus terhadap dunia akademik, tapi dunia non-akademik di dunia pendidikan itu sangat penting. Apa yang bisa kita kembangkan di dunia pendidikan non-akademik? Contohnya adalah hal simple.
kemampuan soft skill kalian. Soft skill itu bisa seperti kemampuan kita dalam public speaking, kemampuan kita dalam mengkoordinir orang-orang, dan juga kemampuan kita dalam peduli terhadap sesama. Dan hal tersebut yang ingin aku tunjukkan ke teman-teman bahwa lakukanlah suatu kestabilan antara dunia pendidikan akademik dan juga non-akademik, karena kedua hal tersebut sangat berkesinambungan. Misalkan kita aktif di dunia akademik tapi public speaking kita tidak baik, tentunya kita tidak bisa menjadi dosen yang baik. Kita hanya bisa menjadi orang yang memiliki ilmu pengetahuan di dalam otak. Atau di sisi lain kita bisa aktif di dunia akademik tapi pendidikan kita dalam untuk soft skill lain tidak lancar, maka hal tersebut akan kurang baik. Dan sebenarnya bagaimana kita bisa menjadi pengajar yang baik tapi kita tidak memiliki soft skill yang lain selain ilmu pengetahuan kita? Maka hal tersebut yang ingin aku inovasikan di sosial media aku, yaitu adalah kembali lagi yaitu pendidikan pengembangan diri dalam diri kita sebagai seorang remaja, begitu. Oke, keren. Iya, jadi benar nih ya. Jadi memang kita jangan fokus aja ke nilai atau ke akademik. Iya, kita harus punya banyak skill juga. Benar. Ya. Tapi nilai tetap nomor satu. Iya, benar. Jadi kalian tetap bisa fokus di dunia akademik. Jadi ketua BEM yang sekarang lagi skripsian, beliau sempat bilang ke aku kalau jangan sampai terlena dengan organisasi. Kamu tetap boleh organisasi tapi fokuslah ke akademik. Tapi jangan sampai jadikan akademik itu penghalang kamu untuk aktif di kegiatan di luar, begitu. Iya, karena kan memang misalnya untuk skill sendiri kita tuh harus siapin diri juga untuk bersaing nanti. Kita nggak bisa munafik juga, kita mau ke dunia kerja nanti. Iya, ya benar. kan? Mempersiapkan diri. Nah, ini sebenarnya info untuk untuk Karenina ya, untuk teman-teman juga semua di rumah. Itu namanya Palcontact Karenina. Ini Iya, teman-teman. kita tempat kursus komputer sama bahasa Inggris. Ini bisa bantu teman-teman untuk lebih percaya diri, punya skill, dan bisa juga bukan cuma pinter di akademik tapi punya skill juga untuk bersaing di dunia kerja gitu. Karena di dunia kerja, bahkan di dunia kuliah juga sekadar pinter akademik itu nggak cukup, tapi soft skill juga harus ditingkatkan. Dan di sini nih bisa ya, Mbak? Iya, benar banget. Kalau di sini kita memang belajarnya lebih ke komputer sama bahasa Inggris karena memang itu yang biasanya digunain kan. Kayak misalnya untuk kuliah juga mau buat presentasi, hal yang sederhana aja itu kita harus sudah belajar kan. Karena memang siswa kita kan memang ada yang SMA, ada yang kuliah, bahkan udah ada yang lulus kuliah juga menyadari bahwa oh iya harus ikutin ke perkembangan zaman gitu. Benar, harus meningkatkan soft skill. Iya. Nah, itu adalah salah satu jenis pendidikan non akademik yang ingin aku tekankan. Itu sangat-sangat penting ya, teman-teman. Iya. Kalau Karenina sendiri kan senang buat konten nih. Iya, senang banget. Itu kebetulan kalau di Palcontact OP juga ada nih sekarang materi konten kreator. Nah, sekarang memang kita tidak munafik. Sekarang sosial media itu udah sangat dibutuhin kan. Benar. Nah iya, makanya kita belajar dari sekarang Karenina. Nah, teman-teman yang misal ingin jadi content creator tapi bingung gimana, bisa nih di sini belajarnya. Bingung basicnya gimana gitu kan. Kadang ada yang mau nih, tapi aku mulainya dari mana gitu kan, ada bingung kan, merasa nggak ada skill dari awal. Jadi di sini bisa mengembangkan soft skill tersebut. Iya, itu benar banget. Nah, bisa teman-teman nggak harus masih sekolah atau kuliah, bahkan udah lulus kuliah pun juga bisa. Bebas ya, Mbak, jadinya. Jadi jangan malu-malu lagi kan. Kadang mungkin ada yang malu, aduh Mbak aku malu nih belajar itu kan. Iya, banyak banget yang kayak gitu biasanya. Iya, benar-benar. Terus kalau terakhir nih ya Karenina, ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan buat Palcomters di rumah yang masih sekolah atau yang baru masuk kuliah, ada nggak pesan-pesannya? Oke, jadi pesan-pesannya adalah teman-teman jangan sampai membatasi diri kalian sendiri. Yakinlah bahwa kadang kalian itu merasa sudah cukup, tapi sebenarnya masih ada banyak hal-hal lain yang ingin kalian explore. Tapi di saat yang sama, jangan lupa kalian untuk tetap melihat ke bawah. Tetap syukuri apa yang sudah kalian dapatkan di hidup kalian ini. Kadang kita terlalu ingin mendapatkan lebih, tapi kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan. Dan yang kedua yang ingin aku sampaikan adalah kalian jangan takut untuk gagal. It's better oops than ifs. Lebih baik kita merasakan sedikit kegagalan, tapi kegagalan itulah yang membentuk kita menuju sebuah kesuksesan dibanding kita hanya bertanya-tanya what if I'm applying to that kind of job, tapi kita tidak mengambil pekerjaan tersebut. Itu hanya bisa menjadi suatu angan-angan yang tidak jelas apakah kita akan gagal ataukah kita akan sukses ke depannya. Dan yang terakhir adalah aku ingin teman-teman yakin kepada potensi diri kalian sendiri, because we are the only person in our own life and the only person that
need to compete with your own self is your own reflection. Satu-satunya orang yang harus bertanding dengan kamu itu bukan orang lain, tapi satu-satunya adalah your own reflection in the mirror. Satu-satunya adalah refleksi di suatu kaca dalam rumah kamu. Refleksi di cermin, bayangan kamu di cermin adalah satu-satunya yang harus kamu tandingkan sehari-hari. Jadi itu adalah pesan aku untuk teman-teman, jangan pernah menyerah dan tetap kejar mimpi kalian because it's meaningful. Thank you. Masya Allah. Jadi pesan dari Karenina, pokoknya tetap semangat, percaya diri. Kalau kita nggak percaya sama diri sendiri, lalu siapa lagi yang mau percaya? Benar. Gitu ya? Dan jangan pernah bandingin diri kita dengan orang lain, tapi bandinginlah dengan bayangan di cermin. Dengan diri dengan kita, diri kita dulu, sendiri ya. Oke, terima kasih banyak Karenina, banyak sekali nih ya yang bisa kita pelajari dari Karenina, dari semangatnya. Terus semoga kedepannya inovasi-inovasi dari Karenina bisa juga terwujud. Amin. Ya, terima kasih banyak Karenina, kami ucapin hari ini jangan kapok-kapok datang ke Falcon Bank OP ya. Bakal dengan senang hati ke sini. Jangan jangan kapok ke sini, pokoknya kunjung-kunjungan ke sini ya. Oke, aman. Oke. Terus Falcomters jangan lupa langsung aja follow Instagram Falcomtech Opimall kalau misalnya mau tahu informasi lanjut tentang kursus komputer sama bahasa Inggris ya. Jangan lupa subscribe juga, atau kalau misalnya mau tahu tentang Karenina nih, follow di Instagramnya. Oh boleh, itu ada di Karenina dia atau nanti bakal ada dicantumin ya. Iya boleh. Nanti kita cantumin di Instagram juga. Oh iya boleh banget. Oke, gitu. Siap. Sekali lagi terima kasih ya Karenina. Saya Maita bersama Karenina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you Falcomters. Thank you. Bye bye.